Alhamdulillah pemirsa, selamat ketemu lagi ya di wisata. Segala puji buat Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita dan mempertemukan kita kembali. Kemarin ya ada yang bertanya kepada saya, Ustadz kalau pengen punya rumah gimana? Doanya seperti apa? Nah ini dia saya bilang, kalau nggak tahu doa pakai bahasa Arab, ya, udah pakai bahasa Indonesia aja. Tinggal perhatikan adabnya, tinggal perhatikan kemudian wasilahnya. Betul. Baik, sebentar Ustadz ya, sebelum nanti antum terusin tentang puasa. Antum mau bahas apa hari ini? Bahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Membahas hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Baik, taib. Nih, saya nyelang sebentar Ustadz. Ini penting ini. Yang ini kan doa untuk bisa ke tanah suci saban tahun, ya. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Atau yang paling singkatnya saya bilang kemarin, Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini syarifain. Atau bahasa Indonesia. Nah, ini perhatikan nih. Strukturnya begini. Kalau saya boleh gambarin di sini. Ya. Pemirsa, perhatikan strukturnya. Pertama, salawat. Ya bolehlah bismillah kalau memang mau pakai bismillah. Ya, supaya tambah barokah. Antar dulu nih doanya. Bismillah, salawat, hamdalah, istighfar. Nah, habis itu body content. Body content ya. Dari apa? Dia dari doa. Tutup lagi sama apa? Salawat, hamdalah, istighfar. Ya. Al-Fatihah. Iya boleh. Al-Fatihah. Salawat, hamdalah, istighfar ya. Ya bolehlah Al-Fatihah. Nah, ya kalau perlu lah tambah sedekah gitu. Itu sangat perlu, Ustaz. Nah, bukan perlu lagi. Jadi di body content ini saudara bebas nih mau apa aja judulnya. Kalau emang nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Arab, ente bebas. Umpama orang nggak punya rumah, body contennya ya rumah. Ini dulu nih, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Baru kemudian, ya Allah, saya pengen punya rumah. Rumah yang ada ya Allah, kontrak juga kontrak yang murahan yang 90.000 sebulan. Masih ada Ustadz 90.000 sebulan. Ada tahu? Paginya tukang bubur keluar, tukang nasi goreng masuk. Yang begitu. Masih banyak di Jakarta. Nanti malam tukang nasi goreng keluar, tukang bubur masuk. Sebenarnya sebulan itu 180.000. Tapi dibagi dua. 90-90 itu ada loh. Nah, orang yang begini ini pemirsa wajib doa. Nah, kalau dia nggak paham doa pakai bahasa Arabnya, ya bahasa Indonesia aja. Nah, kalau pengen punya jodoh gimana? Ganti sama jodoh. Ini baca dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Ya Allah, umur 37. Belum ada jodoh, yang lain punya anak, saya belum. Bagaimana nih ceritanya? Allah, mukanya begini. Ya, kerjaannya udah ada. Kok nggak bisa? Kasih dong saya jodoh yang bagus, yang soleh, yang hafal Quran, yang bisa nikahin saya tahun ini juga, yang duitnya banyak. Nah, kemudian tutup lagi. Sama apa? Sama sholawat, hamdalah, istighfar. Ya, Ustadz Ibnu Syam bilang tambahin Al-Fatihah sama sedekah. Cari amalan-amalan nanti yang mendorong ini doa. Ya, cari kemudian amalan pendorong untuk ngamalin ini doa. Subhanallah. Ya. Cukup ya. Jadi pemirsa di segmen 1 ini nggak ada lagi pertanyaan, Ustaz. Kalau saya pengen banyak duit gimana? Begini. Gini, ganti ininya jangan banyak duit. Tapi kan ente nggak sopan dong. Tiba-tiba langsung pasang sejadah langsung begini. Duit habis nih. Turunin deh. 1 juta gitu. Ya elah, ada prolog dulu kali. Ada prolog dulu itu. Kalau bisa ini diterjemahin.
Ya Ustadz Ibnu Syam, kalau saya demen ini dia terjemahin. Dia terjemahin tuh begini. Hamdalahnya tuh begini. Alhamdulillah sih ya Allah, emang sih duit nggak ada, tapi makanan ada. Cuman kan enak nih kalau makanan ada, duit ada gitu. Godain Allah. Doa tuh cakep. Tuh istighfar. Kita jangan cuma astagfirullahaladzim. Kalau emang kita nggak terlalu paham banget istighfar, nggak ada, kita kurang ininya. Kita kurang apa zuknya. Kurang rasa. Kalau perlu istighfarnya yang benar. Maafin deh ya Allah, ada duit, pakai lupa lagi tuh kuncinya hilang, nggak dikunci tuh lemari, akhirnya hilang tuh duit. Gitu istighfar sama Allah. Semalam pakai cerita kesiangan lagi, apa sholat subuhnya tadi pagi, gitu. Baru kemudian masuk ke body content doa. Baik, segmen 2 dan segmen 3 ini gilirannya Ustadz Selamat. Ustadz Selamat nanti antum jelasin 10 hal-hal yang membatalkan puasa. Ustadz Ahmad Ibnu Syam. Siap. Saya titip segmen 2, segmen 3 ya. Siap. Aneh pamit dulu. Siap. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya pemirsa, kita lanjutkan kajian kita yang sudah terpotong pada hari kemarin. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, kita tulis ya biar lebih enak. Dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abi Syuja ini, Al-Imam Abi Syuja menulis ada 10 hal. 10 hal yang dapat membatalkan puasa, ya. Asyaratu asya katanya. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyaratu asya. Ya. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyaratu asya. Hal-hal yang dapat membatalkan orang yang berpuasa itu ada 10 hal. Ada 10 hal ya. Ada 10 macam. Yang pertama ma wasala amdan ilal jawfi warras. Ya. Yang pertama adalah hal-hal yang nyampe secara sengaja kepada perut kita dan kepada kepala kita. Bagaimana itu? Nanti kita bahas kepada segmen berikutnya. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Wistirahat. Pada pagi hari ini kita masih membahas hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa. Kita sebagai seorang muslim yang taat senantiasa seharusnya berniat sepenuh hati untuk dapat menghindari hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Yang pertama sudah kita bahas pada segmen tadi ya. Yang pertama yaitu ma wasala amdan ilal jawfi waras ya. Apa itu? Seperti misalkan makanan, minuman yang masuk ke perut ataupun masuk ke kepala lewat telinga, lewat hidung, itu dapat membatalkan puasa. Kayaknya enaknya kita tulis aja semua ya pemirsa ya. 10-10-nya kita tulis, baru nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua yang ditulis oleh Al-Imam Abu Syuja adalah al-huknah fi ahadis sabilain. Ya. Yang ketiga al-qai' amdan. Yang keempat al-wat'u amdan fil faraj. Yang kelima al-inzal an mubasyarah. Yang keenam al-haid. Yang ketujuh an-nifas. Wah, nggak muat kayaknya. Sini ya. Yang kedelapan adalah al-junun. Yang kesembilan ar-riddah.
Nah, berarti ini yang al-jauf, ar-ra's dan jauf ini yang pertama dan yang kedua ya. Tadi salah menulis tadi, harusnya ini yang pertama, ini yang kedua, war-ra's ini. Jadi semuanya 10. Baik, kita jelaskan hal-hal yang dapat membatalkan puasa ya. Yang pertama adalah ada hal-hal yang masuk kepada perut kita dan kepada kepala kita dengan sengaja. Artinya apa? Kalau itu tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa ya. Seperti makan atau minum tapi kita lupa, maka itu masuk dalam hadis rufi al-qalam anits tsalas yang telah kita jelaskan pada episode yang lalu ya. Yang kedua adalah masuknya sesuatu pada depan dan belakang ya, qubul atau pendubur, itu juga dapat membatalkan puasa. Selanjutnya adalah al-qai amdan. Al-qai amdan yaitu muntah dengan sengaja ya. Ini amdan ini jadi catatan bahwa ketika muntah itu tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa ya. Yang keempat, al-wat'u amdan fil faraj ya. Berhubungan badan ya, berhubungan badan suami istri dengan sengaja di mana? Di al-qubul ya, di al-qubul. Selanjutnya adalah al-inzal an mubasyarah. Al-inzal al-mubasyarah itu adalah ketika keluar cairan atau keluar mani ya dengan cara mubasyarah, dengan cara sengaja, dengan cara langsung. Ini bisa jadi apa namanya? Pengecualiannya adalah ketika dia keluar mani tapi bukan sengaja atau bukan langsung. Contohnya adalah bagaimana? Dengan berpikir misalkan, ataupun dengan menghayal ya. Kalau menghayal ataupun melihat sesuatu lalu keluar, itu tidak membatalkan puasa ya. Selanjutnya al-haid ya. Ketika perempuan datang bulan, itu juga membatalkan puasa. Sehingga ketika orang perempuan yang datang bulan tidak diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya adalah an-nifas ya. An-nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Bagi ibu-ibu nih ya, ibu-ibu yang melahirkan itu, maka ketika keluar darah setelah melahirkan itu namanya nifas. Nifas dapat membatalkan puasa, yuftiru bihi as-shaim ya. Selanjutnya adalah al-junun. Al-junun itu artinya gila atau hilang akal ya. Orang yang hilang akal ataupun gila itu dapat membatalkan puasanya ya. Contoh nih, kalau malam misalkan dia sudah niat, tahu-tahu pagi dia puasa, siangnya dia hilang akal. Nah, ketika hilang akal, maka hal itu dapat membatalkan puasanya ya. Selanjutnya adalah ar-riddah. Ar-riddah itu artinya adalah keluar daripada agama Islam ataupun murtad. Baik pemirsa, kita sudah belajar 10 hal yang dapat membatalkan puasa ya. Tadi 10 hal sudah kita sebutkan. Mudah-mudahan kita dapat menjaga puasa kita sehingga puasa kita tidak batal. Kita termasuk orang-orang yang dapat menjaga puasa kita, termasuk kecuali haid ataupun nifas. Kalau haid ataupun nifas ini mau tidak mau batal ya untuk kaum perempuan. Tapi yang lain kita usahakan, mudah-mudahan kita semuanya dapat bisa menjaga dari 10 hal ini ataupun dari 8 hal ini sehingga puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya yang mau lewat silakan. Baik pemirsa, kembali bersama saya di Wistlahat. Kita masih membahas kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang dikarang oleh imam yang sangat agung dalam madhab Syafi'i, yaitu Imam Abu Syuja ya. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal, bahwa Imam Abu Syuja ini mempunyai keberkahan yang luar biasa. Pada segmen yang tadi kita sudah membahas 10 hal yang dapat membatalkan puasa ya. Selanjutnya kita akan membahas 3 hal yang disunahkan ketika orang berpuasa. Apa itu? Mari kita lihat.
yustahabbu fis shaumi thalathatu asya, kata Imam Abu Syuja. Disunahkan bagi orang yang berpuasa itu 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah ta'jilul fitr. Nah, yang pertama adalah mensegerakan berbuka puasa, ya. Bagi kita yang berpuasa, kalau sudah azan berkumandang, maka disunahkan untuk mensegerakan berbuka puasa. Ini adalah bagian daripada atau tanda-tanda dari rahmatnya Islam bagi kita. Kita sudah berpuasa seharian penuh, maka ketika kita berbuka puasa dengan cepat, itu pun mempunyai nilai plus yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ta'khiru as-suhur. Ta'khiru as-suhur. Melambatkan bersahur, ya pemirsa. Jadi kalau dalam buka puasa kita disunahkan mempercepat, kalau dalam sahur kita disunahkan untuk memperlambat, ya. Jadi memperlambat sahur ini juga merupakan hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Ini juga tanda daripada Islam itu rahmat sekali. Islam itu sangat menyayangi kita. Islam itu tahu kondisi kita. Ketika kita berpuasa seharian penuh, ketika kita lapar, maka ketika kita mempercepat berbuka dan mengakhiri sahur kita, itu pun dapat sunnah dan nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala, ya, subhanallah. Yang terakhir adalah tarkul hajri minal kalami. Tarkul hajri minal kalami. Ya, tarkul hajri minal kalami. Di sini diberikan catatan ataupun footnote oleh yang menulis footnote sini. Ai al kalam al fahish wal badhi yata'akkad tarku dzalika fi haqqihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Apa maksudnya tarkul hajri minal kalam? Yaitu meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, ya pemirsa, ya. Orang yang berpuasa hendaknya meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik, ya. Karena tadi disebutkan hadisnya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong atau perkataan yang buruk, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Naudzubillah min dzalik. Kita sudah capek-capek menahan lapar, menahan haus, tahu-tahu puasa kita tidak terima. Naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita bukan hanya orang yang dapat melakukan puasa, tapi kita dapat melaksanakan puasa yang berkualitas. Bagaimana? Yaitu salah satunya dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, ya. Sunnah-sunnahnya puasa. Tadi sudah kita jelaskan, yang pertama ta'jilus fitr, ta'khirus suhur, yang ketiga tarkul hajri minal kalami, ya. Mudah-mudahan pemirsa semua dapat bisa mencatatnya di rumah, ya, sehingga nanti mudah-mudahan dapat dipraktekkan oleh diri kita semuanya, oleh keluarga kita, oleh anak cucu kita, dapat kita ajarkan ini. Ini pelajaran mahal ini pemirsa, ya, pelajaran mahal, ya, pelajaran mahal. Mudah-mudahan ini dapat mengantarkan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang dapat mendapatkan surga Ar-Rayyan, surga bagi orang-orang yang berpuasa. Baik, di akhir segmen ini mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima puasanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga bukan hanya dari makanan dan minuman, tapi dapat menjaga mulut kita dari perkataan yang buruk, menjaga hati kita dari prasangka yang buruk, sehingga mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintainya. Amin. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin alladzina ardaitahum wa radita anhum walladzina ahbabtahum fahabbuk ma'al afiyati tammati wa raghadil 'aishi wa dunabtila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pemirsa, insyaallah besok kita akan jumpa lagi di Wisata Hati. Saya tidak sendiri, insyaallah saya akan ditemani kembali oleh Ustadz Yusuf Mansur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.